Hey kid. Halo semua, Creeper lagi di sini. Sebuah channel pada maghrib yang akan terus berusaha menghibur kalian lewat pembahasan film dengan cerita yang kadang-kadang unik tapi selalu mengerikan. Dispesialin buat para subscriber baru atau yang baru menemukan channel ini, Creeper akan ngasih klip dan review sebuah film tentang zombie jenis baru. Bukan tentang virus atau wabah maksa seperti kebanyakan film-film zombie. Film yang satu ini menggambarkan ngerinya saat senjata pemusnah massal malah merubah manusia menjadi sosok pemangsa. Pokoknya tonton sampai habis. Jangan lupa kasih hype jika like video ini terlalu berat untuk jempolmu. Cerita berawal dari kenangan romantis seorang wanita bernama Ava saat ia merayakan ultah pernikahannya. Namun kebahagiaan Ava kini sudah hancur akibat sebuah bencana yang berakibat fatal bagi suaminya. Dan inilah accidental deployment of in the decimation of Hobart. sebuah ledakan besar mengguncang Pulau Tasmania akibat percobaan militer yang gagal total. Di mana di pulau tersebut suami Ava bekerja dan tidak diketahui lagi kabarnya sampai sekarang. Dan karena alasan itulah Ava jauh-jauh datang dari Amrik untuk bergabung menjadi relawan di Pulau Tasmania. Karena siapa tahu aja dengan cara ini Ava bisa mengetahui nasib suaminya. Ledakan yang terjadi bukan hanya menewaskan banyak orang, tapi mempengaruhi otak sebagian korban. Memang belum banyak informasi tentang apa yang terjadi di Pulau Tasmania, mengingat insiden ledakan baru beberapa hari yang lalu. Semua HP para relawan dikumpulkan saking dirahasiakannya insiden ini oleh pemerintah Australia. Bisa kita lihat kan, para militer begitu serius dan menjaga agar tidak ada wartawan ke pulau ini. I'm here on a compassionate grounds exemption, town down there called Woodbridge. No one's going south. Ava minta ditempatkan di bagian selatan tempat di mana suaminya bekerja. Tapi menurut si petugas, daerah selatan masih ditutup dan terlarang untuk didatangi. Kenyataan ini membuat Ava benar-benar bingung. Apalagi ia malah ditugaskan untuk ngangkutin jasad para korban di bagian utara pulau. Go grab your kit. You'll be moving out soon. I can confirm. From some of the deceased. Sebelum berangkat, seorang anggota memberitahu adanya ancaman dari para korban yang selamat, di mana para korban tersebut berubah menjadi sosok aneh dan sulit dikendalikan. Terlihat para relawan pun panik berjamaah karena tidak diberitahu sebelumnya. Lalu pihak militer meminta untuk jangan khawatir, karena para relawan akan didampingi tentara yang bersenjata lengkap. Ava dan para relawan tidak bisa menutupi rasa takut yang mereka rasakan. Apalagi mereka hanya dibekali suar jika menemukan korban yang bertingkah seperti sosok zombie. Para relawan bekerja dengan cara berpasangan untuk mencari dan membawa jasad korban tewas. Dalam kebimbangan, Ava pun mulai mencari korban di sebuah pemukiman. You know, it was hard saying goodbye to them, but what about you? Got kids? Untuk pertama kalinya, Ava melihat para korban dari ledakan gelombang radio. Ia bersama partnernya pun langsung mengangkat para korban sebelum dibawa ke kuburan massal. Hey, you okay? I need to hug my girls. Si partner katanya gak sanggup ngangkutin para korban tewas yang begitu mengerikan. Hingga ia pun memilih menyerah dan kembali ke dalam bis. Kondisi seperti ini memang terasa berat dirasakan para relawan. Bahkan tak sedikit dari mereka yang ongkek muntah, termasuk partnernya si Jabrig yang bernama Clay. Dan karena Clay dan Ava sama-sama sendiri, mereka pun menjadi pasangan pengangkut jasad yang baru. Anyone home? I don't get it. You just gonna fucking stand there or what? Oh, get fucked. No, it's true. Birds have these like big eye sockets.
Para relawan beristirahat setelah beberapa jam ngangkutin jasad. Namun mereka masih dihantui tentang adanya para korban yang bertingkah seperti zombie. Ava sedikit merasa tenang karena punya partner baru yang strong dan seorang pemberani. Lalu ketika Ava melihat perabotan orok, ia teringat akan harapannya bersama suami yang ingin punya anak. It'll happen. Para relawan mulai menemukan sosok zombie yang dengan sigap dijedor oleh tentara. Sementara Ava dan Clay lanjut masuk ke sebuah bengkel untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Clay. Mereka menemukan kang bengkel yang sudah jadi sosok zombie plus lamedong dipenuhi oli. Kemudian Clay gercep memberitahu petugas untuk segera mengatasinya. Keadaan mengerikan ini membuat Ava semakin kepikiran dengan suaminya. Hingga ia pun bertekad akan pergi ke bagian selatan pulau untuk mencarinya. Di malam harinya, para relawan beristirahat di sebuah apartemen terbengkalai. Lalu ketika semua orang sedang berpesta melepas lelah, Ava sedang menghitung jarak untuk bisa sampai ke lokasi resort tempat suaminya menginap. Ava nekat akan berjalan kaki dan menempuh perjalanan sejauh 300 km lebih. Namun rencana Ava terhenti saat ia kepergok oleh seorang tentara. Going somewhere? That's what the courtyard's for. Don't strip in at all. Dengan berat hati, Ava kembali ke apartemen bersama para relawan lainnya. Lalu ia curhat kepada Clay tentang keinginannya untuk mencari sang suami. Tapi apalah daya, Ava cuma seorang wanita yang menolak janda dan tidak punya kemampuan apa-apa. Di hari berikutnya, Ava dan Clay melanjutkan pekerjaan mereka di lokasi kendaraan bekas. Di tempat ini pun Clay menemukan satu unit CB badak yang ternyata masih mulus. Tapi tak lama kemudian mereka menemukan pemandangan ngeri dari sekelompok pemuda yang sudah tewas ketika sedang berpesta bujang. Little early for me. Ava ngomongin motor temuan Clay yang sepertinya bisa mempercepat perjalanan menuju selatan. Lalu setelah dipikir-pikir, Clay bisa merasakan kesedihan Ava yang begitu menyayangi suaminya. Hingga ia pun setuju untuk mengantarkan Ava ke lokasi resort yang berada di daerah terlarang. I'll find some helmets. Really? Yeah, we'll need a full. Ava baru tahu si Ciwi Haredang tadi ternyata sosok zombie. Ia pun bisa mendengar kelakuan wanita ini yang sedang menggigit giginya sendiri. Can you hear? Ava! Mereka bergegas kabur menghindari zombie dan para tentara yang sedang berjaga. Dan inilah petualangan panjang Ava untuk mencari suaminya. Mereka gercep sembunyi setelah melihat patroli militer. Para tentara ini pun sudah biasa berkeliling untuk menghabisi para zombie. Ava tidak bisa membayangkan jika sampai suaminya sudah menjadi zombie dan diperlakukan seperti ini. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, menembus daerah yang masih dipenuhi gas beracun. Dan karena alasan itulah mereka harus mencari masker anti bengek terlebih dulu.
mereka singgah di sebuah toko untuk beristirahat. Dan tanpa terasa perjalanan menuju resort tinggal 30 km lagi. Di momen ini pun Ava memberikan servis kepada Clay sambil ngomongin suaminya yang bernama Mitch. Di mana suaminya itu sedang menjalankan tugas dari perusahaan yang mengharuskannya tinggal di Pulau Tasmania selama seminggu. Namun Ava kecewa karena belum juga seminggu, Pulau Tasmania malah kena bencana seperti ini. You hit the spot, Ava. Where the hell did he wander in from? Untung saja seorang tentara bernama Riley berhasil menjedor si zombie. Cuma ia heran kenapa para relawan seperti Clay dan Ava bisa berada di daerah yang jelas-jelas terlarang. Lalu ketika Ava menjelaskan maksud kedatangannya, Riley tetap saja menganggap mereka bersalah karena sudah membelot dari tugas. Wasn't easy, mate. Take it for a spin. Come with me. Riley akan membawa Clay ke pos jaga untuk membuat laporan tentang kesalahan mereka. Sementara Ava disuruh untuk menunggu sampai mereka kembali. Ava tidak menyangka perjuangan mencari sang suami malah jadi seperti ini. Ia pun cuma bisa mainin cincin kawin sambil menunggu keputusan apa yang akan Riley berikan kepada ia dan Clay. You said you wanted to talk, so... Riley memberitahu bahwa Clay berhasil kabur sebelum tiba di pos jaga. Mendengar kabar tersebut, Ava tidak percaya begitu saja. Terlebih ia tahu Clay peduli kepadanya, jadi gak mungkin ia kabur meninggalkannya. Kemudian si tentara lokal ini akan membawa Ava ke suatu tempat. Alasannya sih untuk beristirahat dulu sebelum mengantar Ava ke tempat suaminya esok hari. How much further? Ava berusaha tetap tenang saat ia dibawa ke sebuah rumah bekas juragan jagung di daerah ini. Riley pun berkata di rumah si petani itu terdapat banyak suplai makanan yang bisa mereka nikmati. Well, come on. Riley begitu perhatian terhadap Ava yang sampai saat ini masih pelangap-pelongo. Karena siapa yang gak takut tinggal bersama tentara yang sepertinya menyimpan banyak rahasia. Riley memberitahu foto ia dan almarhum sang istri yang katanya sudah meninggoy karena sakit setahun yang lalu. Padahal istrinya itu sedang hamil gedong dan sudah persiapan untuk melahirkan. Away under one of the first choppers down here. Ava sebenarnya masa bodoh dengan kisah sedih Riley tentang istrinya. Karena yang ia pikirkan adalah nasib suami plus nasib si Jabri Clay yang bisa saja sudah dihabisi oleh Riley. Lalu di tengah kesedihan Riley, ia punya satu permintaan kepada Ava. Dan jika Ava setuju, Riley berjanji akan mengantarkan Ava ke tempat suaminya. Ava terpaksa menuruti permintaan Riley yang menyuruhnya untuk berdandan menggunakan pakaian istrinya. Bahkan Ava rela berdansa dengan Riley sebagai satu-satunya syarat agar Ava diantar ke tempat suaminya. Ava gak sudi melepaskan cincin kawin dan menggantinya dengan milik istrinya Riley. Mending bawa senjata sebagai persiapan jika sewaktu-waktu Riley punya niat jadah kepadanya. Dan dandan Ava tentu saja mengingatkan Riley kepada istrinya. Lalu tanpa berlama-lama Riley nyetel musik romance yang dulu sering diputar bersama sang istri. Ava berusaha mengingat-ingat Mitch biar perbuatan jadah ini tidak merusak kesetiaannya kepada sang suami. Sementara itu Riley begitu hikmat berfantasi mengingat sang istri yang bernama Katie. Riley kesal karena Ava tidak memakai cincin kawin Katie. Akan tetapi Ava sudah masa bodoh dan langsung menolak saat Riley ingin mengulang momen spesial ini. But you ruined everything. Please, I played my part. Ava tidak mau melepaskan cincin kawin miliknya apapun yang terjadi. Lalu ketika Riley memaksa,
Tanpa sadar, Ava masuk ke ruang Katie yang ternyata sudah menjadi sosok zombie bunting. Selama itu pun Riley berusaha masuk, sambil meratapi nasib istri dan sang anak yang sebenarnya masih hidup, tapi dengan wujud yang tak lagi sama seperti dulu. He's alive. Ava akan menggunakan mobil Riley dan lanjut kabur menuju resort. Tapi sebelum itu ia harus mengambil kunci mobil di ruang makan. Ava! Riley ternyata sudah mengurung keluarga petani yang kesemuanya sudah menjadi zombie. Lalu Riley menyuruh Ava segera keluar sebelum ia jadikan pakan bagi keluarga zombie. Mendengar ancaman tersebut, Ava punya ide dengan pura-pura berdamai dengan Riley. Come out of there. Should we go get it? Come out of there. Saat kunci mobil sudah di depan mata, Ava katanya ingin mengobati luka di jidat Riley. Perhatian fiktif dari Ava ini pun membuat Riley semakin teringat kepada Katie. Dengan satu kali gerakan saja, Riley si tentara galau pun akhirnya bocor. Lalu Ava gercep mengambil kunci mobil untuk melanjutkan perjalanannya. Ava bisa melihat Katie yang sebenarnya sudah mau lahiran. Namun Ava sudah gak peduli, yang penting ia harus pergi sejauh mungkin. Film memperlihatkan ketika Mitch akan berangkat ke Pulau Tasmania. Padahal saat itu Ava ingin membicarakan program bayi tabung seperti rencana mereka. Tapi anehnya Mitch terlihat gak peduli dan lebih fokus terhadap pekerjaannya. Ava yang terhalang rongsokan mobil terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tapi untungnya jarak menuju resort suaminya tinggal sedikit lagi. Saat berada di ujung selatan pulau, Ava mulai khawatir mengingat daerah ini tak kalah parahnya terkena dampak ledakan. Ia pun takut jika sampai ada zombie, sementara senjata yang ia bawa cuma kampak tukang kayu tak punya ijazah. Ava terus berusaha menuju resort di tengah ancaman zombie yang bisa muncul kapan saja. Tapi karena sudah mau maghrib, Ava mencari lapak untuk beristirahat dulu. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah mobil yang sepertinya cocok untuk tempat polor. Singkat cerita, Ava beresin jasad keluarga pemilik mobil yang sudah pada tewas. Kemudian Ava lanjut beristirahat di tengah perjalanannya yang tinggal sedikit lagi. Ava bisa mendengar teriakan seseorang yang telah menjadi sosok zombie. Tak lama kemudian Ava mendengar kesibukan si zombie yang sedang membuat kuburan untuk keluarganya. Dari kejadian ini, Ava bisa melihat para zombie masih punya kesadaran meskipun secuil. Jadi apa salahnya Ava membantu si Pak Tua yang ingin memperlakukan jasad keluarganya dengan layak? Ava tahu apa yang diinginkan oleh si Pak Tua. Lalu Ava akan mengakhiri penderitaan si Pak Tua sebelum menguburkan keluarga ini. Ava akhirnya tiba di lokasi resort tempat suaminya menginap. Nuansa horor pun mulai terasa saat Ava masuk dan melihat para korban yang sudah tewas dalam keadaan sedang yoga. Keadaan ini membuat Ava seolah gak punya harapan akan keselamatan suaminya. Bahkan saking ingin melihat kamar sang suami, Ava sudah gak peduli dengan sosok zombie yang ingin melahapnya.
Sesampainya di kamar Mitch, Ava mendadak lemas melihat sang suami sudah tewas dalam keadaan habis mandi. Terjawab sudah rasa penasaran Ava yang jauh-jauh datang dengan membawa kesetiaannya kepada Mitch. I'm here. Ava heran lah kemana cincin kawin laki gue. Ada 2 gelas lagi. Langit seolah runtuh saat Ava mengetahui perselingkuhan Mitch dengan rekan kerjanya. Ava pun kini sadar sudah dibohongi oleh Mitch yang pura-pura dinas kerja padahal cuma ingin aduk songkol di Tasmania. Well, here I am. Meskipun kecewa, Ava tidak memberikan kesempatan bagi hatinya untuk meratapi kematian Mitch yang sudah mengkhianatinya. Tapi lama-lama nih kelopak mata terasa berat menahan air mata seorang istri yang selalu berusaha setia. Mitch, please. Dikira sudah metong, ternyata Clay benar-benar kabur dan tiba lebih dulu di tempat ini. Bisa lanjut curhat deh, terutama akan kelakuan Mitch yang diam-diam berselingkuh dengan teman kerjanya. Ava pun sadar kelakuan suaminya itu akibat dirinya yang tidak bisa memberikan anak. Any version of him. Itulah teh. Hannah, my daughter. Tak mau kalah dengan curhatan Ava, Clay pun menceritakan sikap istrinya yang tak pernah mendukung apa yang ia mau, termasuk menjadi relawan. Mereka yang sama-sama galau pun akhirnya saling menguatkan menjadi sosok mandiri yang harus tetap berusaha happy. Di keesokan paginya, Ava bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Laki sudah pindah alam, kembali ke pos militer pun sudah pasti bakalan dibui. Mungkin sudah waktunya Ava melupakan kebersamaannya dengan Mitch selama ini. Kemudian Ava memberikan penghormatan terakhir terhadap suaminya. Biarlah paus orka yang melenyapkan Mitch, si suami yang telah dengan tega berselingkuh. Singkat cerita, mereka akan kembali menjadi relawan apapun risiko hukuman yang akan mereka terima. Tapi tiba-tiba perjalanan mereka terhenti oleh keberadaan sosok zombie. Lalu ketika Clay menyuruh untuk tancap gas, Ava baru ingat bahwa zombie yang satu ini adalah istrinya Riley. Cuma ia teh heran dengan perut Katie si zombie yang kini sudah kempes. Apakah Katie sudah lahiran? Ava langsung mengikuti suara tangisan bayi yang merupakan anaknya Katie. Dan ternyata bayinya Katie dalam keadaan sehat dan tidak terpengaruh kezombian ibunya. Hingga Ava pun berniat untuk menjadikan bayi malang ini sebagai anak angkatnya. Keinginan Ava untuk menjadi seorang ibu akhirnya terwujud meskipun dengan cara yang cukup mengerikan. Tapi setidaknya bayi Katie ini bisa mengurangi kekecewaan Ava terhadap suaminya. Bayangin aja guys, udah jauh-jauh datang, menantang bahaya, dan tetap menjadi istri yang setia meskipun berhadapan dengan pria sengklek. Tapi apa balasan dari suaminya? Tapi tenang guys, Pak Sutradara sudah berbuat adil dengan memberikan Ava anak plus pejantan baru. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.